Coba lihat ayah anak muda sekarang ini. Tenang, diam, jarang berlari maupun berisik. Tapi pernahkah kepikiran apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam otaknya saat ia menatap layar? Setiap detik di depan layar bukan detik yang kosong. Itu adalah detik yang sedang membentuk jalur saraf otaknya, membentuk cara anak fokus, cara ia mengatur emosi, bahkan membentuk pola belajarnya di masa yang akan datang. Layar digital penuh kilatan visual, suara cepat, dan perubahan gambar. Semua ini memicu zat kimia otak yang bernama dopamin, yaitu zat rasa senang dan penasaran. Masalahnya, konten digital dirancang memberi ledakan dopamin yang cepat dan berulang. Video singkat, game instan, notifikasi, semuanya serba cepat dan intens. Dari data BPS tahun 2024 menunjukkan banyak anak di Indonesia sebesar 35,57% telah bisa menggunakan internet. Bahkan penelitian di Surabaya menyebutkan anak bisa menghabiskan rata-rata 5,9 jam per harinya di depan gadget. Dengan sebanyak 91,5% dipakai untuk bermedia sosial dan main games. Nah, untuk otak yang masih berkembang, ini bukanlah angka kecil. Jika dopamin dilepaskan terlalu sering, otak akan membangun toleransi. Artinya, hal sederhana mulai terasa membosankan. Membaca buku terasa lebih lambat, main di luar terasa kurang menarik, bahkan cerita orang tua terasa kurang seru dibandingkan dengan layar gadget. Kalau ayah bunda merasa topik ini penting untuk dibahas, klik subscribe sekarang supaya tidak ketinggalan edukasi digital parenting ini. Dan tulis di kolom komentar berapa jam screen time anak di rumah, bagaimana reaksi anak setelah gadget itu dihentikan. Aku akan kirim akses panduan digital parenting di deskripsi ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ini adalah bagian otak yang disebut korteks prefrontal, pusat fokus, pengambilan keputusan, dan kontrol emosi. Paparan layar berlebihan membuat perhatian terbiasa melompat-lompat. Akibatnya, anak bisa lebih sulit konsentrasi secara mendalam dan lebih reaktif secara emosi. Ledakan marah saat gadgetnya diambil seringkali bukan sekedar ngambek, tapi sistem reward yang sedang kewalahan dalam menyesuaikan diri. Bagian lain bernama hipokampus, yaitu pusat memori dan proses belajar. Kalau perhatian sering terpecah oleh stimulasi yang cepat, proses penyimpanan informasi jadi kurang optimal. Itulah sebabnya sebagian anak tampak cepat lupa atau sulit memahami materi panjang. Penelitian menemukan hubungan antara screen time berlebihan dan munculnya gejala mirip ADHD, seperti impulsif dan sulit mempertahankan perhatian. Ini bukan berarti langsung menyebabkan ADHD, tapi pada anak yang rentan, paparan berlebihan bisa memperberat gejalanya. Kita lanjutkan, ini area emosi di otak. Namanya amigdala, juga ikut terpengaruh. Paparan berlebihan dikaitkan dengan regulasi emosi yang lebih sulit. Reaksi bisa meledak, lebih cemas, lebih gelisah saat layar di stop ataupun dihentikan. Beberapa studi pencitraan otak juga menemukan hal yang penting. Screen time yang sangat tinggi dikaitkan dengan perbedaan pada konektivitas white matter
atau materi putih otak. Materi putih ini ibarat kabel penghubung antara bagian otak untuk memproses dan mengirim informasi. Kalau koneksinya kurang optimal, proses pengolahan informasi bisa ikut terpengaruh. Pada beberapa anak, hal ini dikaitkan dengan penurunan kemampuan bahasa dan pemrosesan verbal, seperti lebih sulit memahami kalimat kompleks atau mengekspresikan pikiran dengan kata-kata. Otak anak ini masih sangat plastis, yang artinya otak bisa beradaptasi dan memperbaiki diri. Setiap kebiasaan sehat akan memperkuat jalur saraf yang lebih baik. Rekomendasi dari American Academy of Pediatrics dan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk screen time di bawah 2 tahun harus dihindari kecuali video call. Kemudian untuk usia 2-5 tahun, screen time sekitar 1 jam per hari dengan pendampingan. Dan untuk usia sekolah di atas 6 tahun, itu perlu batasan yang jelas dan seimbang dengan aktivitas tidur, gerak, maupun interaksi sosial. Main fisik, membaca bersama, bercanda, ngobrol. Aktivitas ini juga bisa memicu dopamin, tapi lebih stabil dan lebih menyehatkan. Lebih lama efeknya, serta lebih kuat fondasinya. Sebenarnya teknologi bukanlah suatu musuh, tapi tanpa batas, ia bisa mengambil ruang yang seharusnya menjadi tempat tumbuh. Masa kecil anak tidak bisa diulang. Pertanyaannya, bukankah anak kita boleh menggunakan gadget atau tidak? Tetapi apakah kita membantu otaknya bisa berkembang dengan seimbang? Karena teknologi akan terus berkembang, maka mari batasi dengan bijak dan dampingi dengan sadar. Karena yang kita jaga itu bukanlah perilakunya, tetapi masa depan otak anak kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa ya share ke orang tua lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like channel ini untuk panduan digital parenting lainnya. Tonton video yang lain supaya ayah bunda dapat membersamai kesehatan anak di era digital ini. Anak sehat, tumbuh optimal.